Oke, karena meskipun tempo hari kita sudah mengakhiri sebelum UTS itu ya, perkuliahan kita dengan soal teks gitu kan ya. Tapi saya merasa perlu kita mengelaborasi sedikit lebih rinci mengenai teks itu, karena itu itu pusat gravitasinya dari hermeneutik ya. Jadi kita harus melihatnya lebih detail lagi, apa pendapat hermeneutik soal teks. Teks, kita tahu struktur dalam hermeneutik itu garis besarnya kan ada penulis, ada teks, ada pembaca ya. Nah, kita bisa melihat teks itu juga dari sudut itu. Dari sudut si teks sendiri, tapi juga dari sudut si penulis. Dari sudut penulisnya, tapi juga dari sudut si pembacanya. Oke, nah ini kalau kita ringkaskan adalah pemikiran dari sebagian dari Paul Ricoeur, sebagian lagi dari strukturalisme dan sebagainya. Maka garis besarnya kira-kira seperti ini. Kalau dilihat dari sudut penulis, bagaimana suatu teks terjadi, terbentuk gitu ya. Maka kita mungkin bagus mengikuti Paul Ricoeur. Paul Ricoeur. Yaitu kalau dari sudut penulis, teks ini apa? Dibayangkan oleh Paul Ricoeur itu sederhananya seorang penulis mengalami 3 tahap, katakanlah seperti itu, sebelum teks terjadi itu. Seorang penulis mengalami 3 tahap, yaitu tahap prafigurasi, B, tahap yang kedua adalah tahap konfigurasi, C, tahap transfigurasi. Ya, gitu ya, kira-kira. Prafigurasi, konfigurasi, dan transfigurasi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seorang penulis dibayangkan oleh Ricoeur, pertama-tama dia berada dalam situasi peristiwa sebelum dia menulis, gitu ya. Peristiwa kayak gini, kamu mengikuti perkuliahan gitu, tapi terus nanti kamu membaca kembali misalnya atau menuliskan apa yang terjadi dalam perkuliahan ini misalnya gitu. Nanti kamu baca kembali dan seterusnya seperti itu. Jadi ada peristiwa dulu, momen peristiwa di mana banyak hal tidak jelas. Atau barangkali contohnya seperti ini. Ketika Anne Frank, tahu kan Anne Frank ya, yang membuat diary itu di zaman mana waktu itu? Zaman Nazi. Dia waktu itu ngalamin situasi sebelum menuliskannya, situasi aja tercekamnya dia, takutnya dia ketika ada penyerbuan dan sebagainya itu, dia ada di rumahnya. Nah itu prafigurasi, sebelum ditulis, dia ngalamin peristiwa aja, gitu kan ya. Itu prafigurasi, dia ngalamin peristiwanya saja. Ini sebutlah ini peristiwa sebagai event saja. Kamu belum tahu. Si Anne Frank ini juga belum tahu dia mau menulis apa. Baru dia curhat sesudahnya gitu kan ya. Curhat ke diary-nya gitu kan ya. Cerita gini gitu. Ini itu adalah saat konfigurasi.
ketika peristiwa berubah menjadi tulisan di situ. Ketika suatu peristiwa berubah menjadi tulisan, itu dia mengalami konfigurasi bagaimanapun. Si peristiwa jadi mempunyai sosok tertentu. Sebagai peristiwa sebetulnya selalu kompleks ya. Selalu kompleks dan selalu lebih besar daripada tulisan. Selalu sebagai peristiwa itu rumit. Ada banyak nuansa di situ. Ada suasana ketakutannya kayak apa dan apa namanya. Itu seringkali semua kompleksitas itu sulit dilukiskan sebenarnya. Maka tulisan di situ ada faktor mereduksinya juga ya. Ada faktor mengkerdilkan situasinya gitu. Tapi anyway, itu dituliskan kemudian peristiwa itu dari sudut pandang Anne Frank. Dan dia barangkali juga nggak kepikir tulisan ini suatu kali bakal dicetak gitu. Sama sekali nggak kepikir gitu. Wong namanya juga buku harian ya. Siapa juga yang mau mencetak buku harian gitu. Persis seperti surat-surat cinta, siapa namanya, Eloise ke Abelard, Peter Abelard. Itu kan juga tadi percintaan aja sih, dan orang nggak kepikir juga itu suatu kali akan jadi buku dan dibaca banyak orang gitu ya. Wah seru nih gitu, dia juga pasti malu kali ya, kalau tiba-tiba diekspos kayak gitu-gitu. Dan kompleks situasinya waktu itu pasti kompleks sekali. Oke, nah ini Anne Frank juga terus kemudian menuliskan ini. Jadi diary yang dia nggak kepikir sama sekali untuk dibukukan. Tapi akhirnya itu terbit. Tulisan-tulisan itu akhirnya terbit dan dibaca orang lain sebagai sebuah teks. Yang maknanya bukan lagi sekedar diary. Tapi ini semacam testimoni pengalaman manusiawi di zaman kekejaman Nazi. Itu lain lagi. Maka buat kamu pembacanya terjadilah. Dia bukan lagi sekedar diary. Tapi untuk kita ada hikmahnya yang lain. Yaitu tadi itu salah satunya adalah dia buku itu dianggap sebagai salah satu testimoni pengalaman kesaksian seorang manusia muda yang lugu, yang mewakili hati gitu ya, kurang lebih di atas kekejaman sebuah rezim. Nah, maka mengalami bukan lagi konfigurasi tapi transfigurasi. Ketika dibaca sebagai karya tertentu. Karya tertentu bukan lagi sebagai, sekali lagi bukan lagi sebagai diary. Fungsinya dia jadi lain gitu ya. Surat-surat cinta Eloise juga bukan lagi sebagai semata-mata surat cinta, tapi itu semacam potret tegangan antara passion, gairah, cinta, tapi juga situasi abad itu yang dengan religiusitas yang ketat macam itu dan tegangan-tegangan itu yang menjadi bermakna untuk pembaca berikutnya. Kebayang itu tahapan itu, kebayang ya? Jadi ketika peristiwanya belum ditulis, ketika mulai ditulis, ketika mulai dibaca memang jadi lain kalau dari sudut pengarang ini. Prafigurasi, konfigurasi, transfigurasi. Teks mesti bisa dilihat sebagai semacam itu. Kalau dari sudut penulis, nah sekarang dari sudut pembacanya, dari sudut pembacanya dulu. Kalau dari sudut pembacanya, ini kita lebih banyak mengacu kepada Gadamer. Mengacu pada Hans-Georg Gadamer. Dari sudut si pembaca, kita juga bisa melihat ada 3 tahapan. Terutama ini Gadamer dan Ricoeur ya. Ada 3 tahapan juga yang bisa kita lihat di situ. Tahap ada unsur pre-understanding. Pre-understanding atau Vorverständnis. Vorverständnis. Pre-understanding
Kita pembaca sudah selalu punya prasangka duluan, sudah punya pemahaman awal duluan gitu kan ya. Kalau dalam kasus tadi Anne Frank, kita sudah tahu kurang lebih diary itu apa gitu kan ya. Sebuah diary itu apa gitu. Dan kita sudah tahu kurang lebih Nazi itu apa. Rezim Hitler itu kurang lebih apa. Itu kan bagaimanapun adalah pemahaman awal kita sebelum membaca itu. Kalau nggak kita nggak pernah ngerti ini buku apaan, kenapa juga mesti diterbitkan gitu ya. Itu kita juga nggak pernah ngeh. Dan saya kira kita juga lantas juga tidak akan tertarik juga untuk membelinya. Ngapain juga gitu. Tapi karena kita punya pemahaman awal, maka kita membelinya dan membacanya. Jadi ada tahap awal. Sebenarnya kita tidak pernah kosong di kepala kita. Nah, kemudian ada tahap analitik yang dalam bahasanya Dilthey, yang kemudian menjadi istilah klasik ya, itu erklären alias explanation. Ini istilah dari khususnya awalnya sebetulnya Dilthey. Tapi kemudian dipakai selanjutnya sebagai istilah teknis umum. Tahap penjelasan. Nah, tahap penjelasan ini banyak peralatan yang bisa kita pakai sih sebenarnya untuk menjelaskan. Ini tahap analitik ya. Ini semacam analisis. Menganalisis karya. Menganalisis teks itu. Dan bisa macam-macam di sini. Bisa menggunakan analisa historis kalau mau. Peralatannya banyak. Analisa struktural, semiotis, itu bisa kita pakai. Praktis kita bisa pakai apapun sih sebenarnya. Analisa ala psikoanalisis itu juga bisa. Analisa psikoanalisis. Terus apalagi sebenarnya pernah saya sebut itu? Apa? Ya, bisa analisa naratif, dan kalau naskahnya tepat bisa juga analisa retorik, dan seterusnya. Apapun yang tersedia di tangan kita, peralatan, ada banyak alat. Di dalam toolbox hermeneutik itu bagaimanapun ada banyak alat gitu. Kayak toolbox kita ada palu, ada obeng, ada dan seterusnya gitu. Selalu ada banyak peralatan untuk menganalisis, pilihannya banyak. Ada yang belum disebutkan apa yang misalnya? Historis, psikoanalisis. Apa ya? Peralatan apa lagi? Coba. Historis, struktural, psikoanalisis, naratif, retorik. Kritis ala ya Marxis ya. Ala Marxis seperti yang dipraktikkan dalam arti analisis teori kritis ala teori kritis seperti yang dipraktikkan di mana? Sekolah Frankfurt ya, Sekolah Frankfurt. Itu kan memadukan dua umumnya Marxisme dan apa? Teori kritis itu memadukan sekurang-kurangnya dua, meskipun dicampur dengan segala yang lain, tapi sekurang-kurangnya dua. Marxisme dan psikoanalisis, dengan psikoanalisis. Teori kritis dan macam-macam teori yang lain sih, karena ini sebenarnya praktis, apalagi pada Habermas segala macam udah dicampur-campur dengan segala macam, antara lain juga dengan linguistik analisis segala macam. Oke. Dan sependeknya kita bisa pakai aneka peralatan yang tersedia untuk menjelaskan erklären. Nah, tahap ketiga adalah tahap yang dalam rangka pemikiran Gadamer itu soal Gadamer dan Heidegger itu soal verstehen. Verstehen ini masih istilah dari Dilthey juga ya, tapi
di dalam artian Gadamerian yang kita maksudkan. Yaitu understanding, kalau dalam bahasanya Gadamer karena biasa lebih dikenal sebagai understanding. Understanding itu tahap kita memahami ala Gadamer itu tekanannya bukan lagi pada makna si teks itu in itself, tapi pada apa mau disebutnya? Kalau tadi ada norma-norma hukum misalnya gitu kan ya, norma hukum tadi ada di buku hukum gitu kan ya, tapi makna si aturan-aturan hukum itu kan baru nyata ketika dikenakan pada suatu kasus kan, gitu. Kalau sebagai buku itu kan kita juga so what gitu, ini cuma deretan hukum gitu, apa gitu. Tapi dia baru bunyi ketika dikaitkan pada kasus tertentu. Kasus ini bisa dikenai hukum pasal ini. Nah, kita baru ngerti. Nah, kita bisa memperdebatkan, sebentar, hukum ini tuh ngomongnya apa? Tepat atau tidak tepat dikenakan pada kasus ini. Nah, baru kita menemukan makna dari si norma-norma hukum itu ketika harus dikenakan pada kasusnya. Nah, mengikuti logika kurang lebih seperti itu, Gadamer itu juga membayangkan gitu, makna sesuatu teks itu selalu baru muncul ketika dibenturkan relevansinya dengan konteks baru sekarang gitu. Nah, understanding itu. Jadi makna dalam kitab suci ya gitu aja. Kita juga banyak ayat di situ kan nggak jelas juga gitu kan ya. Misalnya, contohnya, banyak ayat dalam kitab suci kan seringkali kalimatnya begitu canggih sampai kita juga nggak ngerti. Ya, ini sebetulnya ngomong apa? Baru kalau kita merasa ada situasi di dalam hidup kita sekarang yang mesti disoroti oleh bagian dari kutipan kitab suci itu, baru kita mikir maknanya apa nih omongan kitab suci yang aneh ini gitu. Baru ketahuan kan di situ. Jadi si makna itu kalau dalam bayangan Gadamer, bagaimanapun baru muncul ketika kita berkonfrontasi dengan situasi kita sekarang. Maka itu disebutnya understanding itu. Understanding itu soal menangkap kayak hikmah gitu ya untuk kita, bukan makna in itself. Bukan makna in itself, tapi kayak hikmah gitu ya. Saya kira saya nggak tahu arti asli dari hikmah, ada yang tahu. Tapi kalau dalam arti populer, hikmah itu kan berarti dampaknya gitu kan ya, apa sih? Pesannya untuk kita gitu kan ya, pesannya untuk kita kan, kurang lebih kayak gitu-gitu. Hikmahnya apa dari pengalaman ini gitu kan ya. Jadi maksudnya gitu, makna untuk kita hari ini, dalam konteks kita hari ini. Makna dalam arti hikmah itu tuh level yang oleh Gadamer dibayangkan sebagai yang terakhir tuh dalam penafsiran tuh akhirnya verstehen. Erklären penting, erklären ini explanation ini penting untuk membantu memahami, untuk membantu menangkap makna hari ini. Itu dibutuhkan analisis dulu, analisis atas teks. Maka misalnya kalau dalam kasus kitab suci tadi, latar belakang dan segala macam itu historis ya, analisis historis boleh dong, penting juga gitu. Analisis struktur bagian-bagian dalam kitab suci itu kayak apa, nah itu boleh juga. Itu akan membantu kita. Semua peralatan ini akan membantu kita melihat kemungkinan kandungan makna dari sebuah teks. Jadi ini tahap yang penting untuk membuka aneka kemungkinan makna supaya kita nemu untuk di akhirnya hikmahnya apa gitu untuk kita tuh lebih bertanggung jawab. Memang untuk menarik hikmah orang bisa sewenang-wenang sekali sih, tanpa ini juga bisa kan, ya kamu menghadapi teks langsung terus ya ngarang-ngarang aja apa yang ketangkep di situ kan oke aja. Tapi saya kira akan lebih bertanggung jawab, maksudnya para filsuf ini akan lebih bertanggung jawab kalau kita menggunakan alat-alat yang supaya lebih kaya kemungkinannya, yang terbuka dari sebuah teks itu supaya lebih kaya.
baru kita menemukan relevansinya untuk hari ini sebetulnya apa gitu. Ini kalau dari sudut si pembaca. Dengan catatan dulu ada pertentangan antara ini. Di era sesudah Dilthey ada pertentangan. Sebetulnya mana yang penting gitu kan ya, untuk menafsirkan itu penjelasan ala ilmu-ilmu alam, ala sains. Sains itu kan erklären kan maunya, bukan understanding. Kalau understanding itu dalam dunia makna manusia. Kita tepatnya itu contoh konkret gini. Kalau memahami si Markus, gitu kan. Nah, itu yang sekarang gundul. Orang memang bisa pakai peralatan psikologi, bisa kan? Ya dites aja di macam-macam kan? Oh, tes psikotes lah, tes TPA, segala macam gitu-gitu. Tes potensi akademik dan segala macam gitu. Yang seringkali menyebalkan itu untuk kita. Bahkan TOEFL, wah TOEFL juga semua kenakan ini sama dia. Memang dengan cara itu kurang lebih kita bisa memahami juga. Itu cara ilmiah gitu kan ya. Dengan pola-pola kayak Ronson, Ronson gitu. Tapi ini ya kayak di scan, tapi psikologi. Memang dari situ kita bisa mengerti dia. Kurang lebih ketemu juga si Markus ini sebenarnya apa. Apa gitu, bukan siapa ya. Tapi kan kamu juga bisa dan lebih pantas kalau mau memahami dia, bergaul aja langsung sama dia tanpa semua peralatan itu. Gauli aja. Waduh. Bergaul secara langsung dan pelan-pelan dalam aneka pengalaman, melalui aneka pengalaman, aneka pergaulan itu kita makin ngerti. Itu cara alamiah yang paling manusiawi sebetulnya. Kita umumnya mengerti, bukan menjelaskan seseorang, tapi mengerti seseorang kan lewat itu, lewat hubungan bergaul dari pengalaman ke pengalaman terus sampai kita mengerti. Bukan soal penjelasan, ini soal pengertian. Itu lain. Jadi penjelasan itu ada konotasi ilmiah dan terpola dan sok objektivistik kayak gitu-gitu ya. Itu penjelasan. Tapi pengertian itu lebih khas manusiawi. Itu tuh soal bergaul aja terus-menerus sama nih. Nggak usah ada metodenya. Kalau dibayangkan gak ada main gitu. Nggak usah pakai metode, semua juga kita bergaul, mengerti kehidupan dan orang lain melalui bergaul, nggak ada metodenya. Nggak usah pakai metode psikoanalisis, metode apa, kagak kan. Dan seringkali bahkan kita lebih mengerti, ya toh, daripada, misalnya tempo hari ada calon dosen di sini, yang ketika dites, prosedur tes sebelum masuk Unpar, itu kan ada tes grafologi segala gitu kan ya. Macam-macam tes, ada psikotes, kepribadian, terus tes tulisan. Nah hasil dari tes tulisan itu buat saya lucu. Saya mengenal baik sekali orang ini. Tapi hasil tulisan itu, hasil tes grafologi, dibilang yang bersangkutan tidak memenuhi syarat untuk masuk dalam dunia intelektual. Kayak gitu-gitu, antara intinya, kurang lebih gitu. Saya tahu banget, orang ini intelektual banget gitu. Dan tulisannya banyak dan bagus. Karena itu kami mendorongnya untuk menjadi dosen di sini. Loh gimana? Ini kok malah jadi ini tes dari huruf, tes tulisan itu ya? Kok bisa terbalik? Dan ada macam-macam lagi yang menunjukkan tidak sesuai sama ininya. Terus ketika kami rembugan, loh kita kan mengenal orang ini. Dan nggak gitu, persis kebalikannya. Nah gitu ya, dari pergaulan kan kita seringkali lebih tahu dong daripada dengan pola-pola kayak gitu. Dengan ronsen grafologi gitu ya. Gitu kan ya. Nah, itu seringkali tidak tepat. Meskipun saya tahu dalam dunia psikologi sekarang banyak metode diperbaiki dan jadi mirip-mirip, jadi mendekati realitas. That's fine, tapi still pergaulan itu lebih bernuansa dan jauh lebih kaya pengertian kita. Sedemikian sampai kalau kita ditanya orang itu sebenarnya kayak apa, kita susah ngomongnya kan ya. Begitu kompleks ya. Ini sobat kita, tapi kita susah ngomongnya. Ngomong apa? Baik nggak dia? Iya baik. Jahat? Apa ya? Itu tumpang tindih dari sudut apa mau dibilangnya orang ini. Tapi kita mengalaminya begitu banyak.
kita mengerti dia begitu banyak, tapi untuk menjelaskan siapa dia, waduh, itu ntar dulu, gitu, maunya apa dulu gitu ya. Kalau mau disebut baik-baik dari sisi apa? Enggak, misalnya kalau dia jadi guru, nah itu baru ketahuan. Kalau sebagai guru, oke, saya akan menjelaskan. Tapi dia sebagai dia, itu pengertian kita jauh lebih rumit. Gitu, itu. Nah tadinya dipertentangkan dalam dunia manusia, katanya cocoknya dulu zamannya Dilthey, katanya Erklären itu hanya cocok untuk dunia IPA, penjelasan alam begini nih. Terus kalau Verstehen ini kata Dilthey itu dunia IPS lah gitu ya, itu human sciences. Kalau meneliti manusia dan bukan alam objek, itu cocoknya Verstehen gitu, karena di situ ada empati, di dalamnya ada empati, bukan soal analisis gitu yang kayak kalau kita di laboratorium menganalisis kodok, kamu gitu kan ya, membedah terus, wah ini apa unsurnya, ya nggak bisa gitu dong. Dalam dunia manusia itu lebih mengerti. Nah dulu ada pertentangan itu antara Erklären dan Verstehen di zamannya Dilthey dan sesudahnya gitu ya, karena pertentangan antara ilmu-ilmu sains dalam arti ilmu alam dan sains dalam arti human sciences. Tapi akhirnya kalau dalam hermeneutik dua-duanya tetap perlu. Erklären ini penting khususnya pada Ricoeur. Ini boleh ditambah juga, apa nih, pemahaman keseluruhan ini sebetulnya dirangkum oleh Ricoeur ya. Tapi diawali oleh Dilthey. Jadi Ricoeur juga melihat bahwa ada pentingnya Erklären, ada pentingnya dalam dunia manusia, menelaah karya-karya manusia ada perlunya menjelaskan, karena dengan itu dibukakan aneka kemungkinannya. Tapi bahwa akhirnya makna yang harus kita tangkap itu lebih dari sekedar itu, ya iya. Terutama ketika dikaitkan dengan kondisi kita hari ini, bagaimana sesudah kita tahu lewat segala peralatan ini, kandungan di dalamnya itu, lantas hikmahnya untuk hari ini apa? Dan yang terakhir itu sebetulnya yang lebih makna sebuah teks. Maka kalau misalnya mau menyusun pidato atau khotbah atau apa, sebenarnya ini masih bisa berlaku ya. Kalau dari sudut hermeneutik, analisis ini menjadi penting. Jadi jangan mentang-mentang, oh kan kata Gadamer Verstehen gitu. Oh sini dilewat gitu. Dilewat. Loh ini penting dong. Jadi eksegese segala macam itu, ilmu tafsir kitab suci, yang sekarang eksegese menggunakan apa ya? Kalau zaman dulu tuh sangat historis ya. Naratif. Nah, jangan-jangan juga suatu kali nanti ada yang psikoanalisis. Kitab suci juga ini, kitab suci juga terbuka sebenarnya. Cuman kebetulan aja sekarang yang dominan misalnya analisis historis dan mungkin naratif. Naratif. Mungkin bagian tertentu bisa diteliti secara retorik dan segala macam. Itu perlu, tetap aja perlu. Tetap perlu untuk melihat kemungkinan kalau mau bikin pidato, khotbah atau mengajar apalah gitu. Itu semua tetap penting. Tapi bukan yang terpenting gitu kan. Itu alat untuk membedahnya saja. Tapi selebihnya makna itu makna untuk kita hari ini. Jadi kalau mau bikin khotbah segala macam itu, ya kan makna hari ini kan, bukan orang beriman kan tidak butuh dulunya itu apa gitu kan, nggak terlalu. So kalau fokusnya itu, ya berarti nggak relevan buat kita, itu buat orang zaman dulu aja gitu kan. Gitu. Itu kesimpulan yang paling gampang. Kalau kita bicara dulunya, arti ini adalah gini, dulunya arti ini. Ya kesimpulan orang, ya berarti untuk kita nggak ada artinya, itu mah untuk orang zaman dulu aja. Kitab suci hanya bermakna untuk orang zaman dulu. Ya, jadi melalui sini diharapkan hikmah, kedalaman, relevansi dan segala macam itu kita dapatkan. Itu kalau dari sudut pembaca atau penulis. Ada komentar dulu sampai situ sebelum masuk ke nanti penjelasan yang ini juga akan nyerempet-nyerempet karena memang berkaitan erat. Dari sudut teks kita belum membahasnya.
Ya, kalau tadi disinggung dengan dunia sains dan pengetahuan, kalau mengikuti sejarah pengetahuan saat lingkaran bina terus pemberian hunian, kalau itu tahap-tahap ini bisa dikatakan sebagai evolutif atau revolutif? Artinya dengan munculnya hermeneutik ini, dengan munculnya hermeneutik dalam dunia sains ini, itu susah disebut hitam putih. Karena apa? Kalau pakai istilah maunya Kuhn sendiri, Thomas Kuhn, dia selalu membayangkan pergeseran paradigma itu sebagai revolusi masalahnya. Lompatan gitu kan ya, karena ada banyak faktor yang menyebabkannya, bukan suatu evolusi tapi kayak lompatan gitu. Tapi sebetulnya kalau melihat kandungan, bukan maunya Kuhn, tapi melihat kandungan apa yang ditulis Kuhn, bahwa misalnya ada unsur sosiologis ikut menentukan diterima atau tidaknya sebuah paradigma, ada unsur apa namanya funding misalnya gitu kan ya, ya unsur-unsur itu yang ikut menentukan diterima atau tidak diterimanya suatu paradigma. Pendeknya ada banyak unsur yang sebetulnya ekstra saintifik ya, di luar dunia keilmuan yang ikut menentukan di situ. Nah kalau melihat dari sudut isi itu, sebetulnya Kuhn sedang berbicara, disadari atau tidak oleh dia, dari perspektif dalam tanda petik hermeneutis sebetulnya. Jadi tanpa maunya Kuhn sendiri, sebetulnya dia tuh hermeneutis. Dia tuh hermeneutis dan ya kalau dilihat dari sudut situ, apa ya, hermeneutikanya menjadi tampak revolusioner gitu ya, tampak revolusioner. Nah susahnya tuh kalau dalam dunia sains, misalnya ketika fisika berkembang juga gitu kan ya, dari apa namanya, dari kerangka-kerangka berpikir yang serba pasti, tapi akhirnya lewat relativitas Einstein terus sampai ke apa namanya teori ketidaktentuan dari Heisenberg, terus sampai ke kuantum dan segala macam dari Schrödinger dan segala macam itu, akhirnya kan apa ya, disadari atau tidak oleh mereka, sebetulnya yang terjadi adalah mereka pelan-pelan menyadari ada unsur hermeneutis di dalam praktik sains itu. Sebenarnya ada unsur tafsir yang tak terhindarkan, bahwa posisi si observer itu ternyata menentukan apa yang dia lihat gitu ya. Posisi si observer maupun metode dan sebagainya yang dia pakai itu akan menentukan dia akan muncul sebagai apa si atom yang dulu dikira objektif itu gitu ya. Nah sebenarnya tanpa disadari, maksud saya dunia sains pun diam-diam memasuki ranah hermeneutis dan mulai mencium aspek tafsir atau aspek fiktif di dalam segala hal yang mereka klaim tadinya sebagai fakta. Secara naif mereka klaim sebagai fakta, itu selalu ada unsur fiktifnya alias unsur tafsirnya di situ. Sebenarnya sains pada jalur itu dia jalan sendiri sih ya. Sains jalan sendiri terus jadi sains dalam arti operasional itu ke satu hal, ketidakpastian, dan sains dalam arti filsafat ilmu lewat Kuhn dan Feyerabend dan segala macam itu, Lakatos sebagai filsafat ilmu, termasuk lewat tadinya kan memang dalam filsafat ilmu itu tentu ada lingkaran wina segala gitu, yang tadinya justru mau mengkristalkan pemastian itu sebenarnya seterukur mungkin gitu kan ya, sampai kalimat-kalimat pun kalau bisa diangkakan gitu kan ya, dikodekan menjadi kode matematis supaya logikanya itu benar-benar terukur semuanya. Tapi kan ternyata sesudah lingkaran wina dan sebagainya akhirnya disikat juga oleh orang-orang aneh itu, Thomas Kuhn, Feyerabend, Lakatos segala macam. Sejak Karl Popper sebenarnya sudah mulai kritik-kritik itu. Justru sama juga menuju ke soal tafsiran alias relativitas. Nah ini semua, sementara di bidang filsafat, jalur fenomenologi tadinya itu jalan sendiri. Akhirnya ke hermeneutik.
Nah, ternyata kok ini berjajaran sama hermeneutik, gitu maksudnya. Dan ternyata hermeneutik ini diam-diam juga terkandung di dalam omongan para filsuf ilmu mutakhir. Jadi gimana itu mau dibilangnya? Ada semacam paralelisme yang ganjil ya. Nah, menurut saya itu menunjukkan bahwa problem tafsir itu tak terelakkan. Maka orang yang suka sewot kalau dengar kata hermeneutik gitu ya, karena itu, kenapa sih orang suka marah menurut kamu terhadap hermeneutik? Kesannya seenaknya, anarkis, terus relativistik, terus kehilangan pegangan. Apalagi kalau menyangkut omongan Tuhan misalnya gitu dalam kitab-kitab suci. Karena orang tuh biasanya punya kerangka berpikir, kalau ini omongan Tuhan, ya nggak usah ditafsir-tafsir. Kalau ditafsir tuh tulisan manusia. Menurut kamu logika ini bagaimana? Karena ini yang sering kali membuat orang sewot. Nah ini kan dari Tuhan, nggak usah ditafsir-tafsir. Hermeneutik itu relevan, oke, tapi itu kan untuk tulisan-tulisan manusia. Gimana komentarmu? Masih teks, belum ke konteks. Padahal kita tak pernah terhindarkan dari konteks. Atau gimana? Come on. Kalau saya kayaknya kita nggak bisa memungkiri bahwa kitab suci itu sendiri tulisan manusia. Mau bagaimanapun, seobjektif apapun, nggak mungkin lepas. Ya mungkin selama ini kita percaya bahwa kalau itu hanya waktu manusia yang perantara. Tapi menurut saya, kalau misalnya kita melihat dari sudut pandang ini, nggak mungkin sama sekali itu wahyu Tuhan. Artinya pasti ada unsur subjektivitas manusia tersebut. Karena bagaimanapun kacamata si penulis dalam menulis kitab suci itu pasti ada. Bagaimana dia menerjemahkan konteks yang ada ke dalam sebuah teks itu pasti ada gitu. Nggak mungkin lepas sama sekali dari si penulis. Nggak mungkin istilahnya dia kayak dia kerasukan Tuhan terus dia nulis itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Terus kamu dengan kata lain, kita harus mempersoalkan dulu wahyu itu apa. Misalnya gitu ya. Wahyu yang murni plek gitu dalam arti dari Tuhannya itu susah sekali dibayangkan. Kira-kira gitu. Karena selalu kan menurut sekurang-kurangnya melalui tangan manusia, melalui konteks manusia, melalui bahasa manusia. Kan jadi kitab suci kan makanya bisa dimengerti karena itu bahasa kita kan. Entah itu namanya bahasa Latin, bahasa Arab, bahasa India, kitab suci dalam India. Sanskerta misalnya kayak gitu, itu tetap semuanya bahasa manusia kan, bukan bahasa Tuhan kan. Kalau Tuhan mau pakai bahasa yang sendiri kan kita juga nggak ngerti, bla 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 gitu, kita juga ngerti. Apa gitu kurang lebih, gitu kurang lebih, bahwa bahkan kalaupun dibayangkan Tuhan itu ngomong ke kita, wujudnya kan dalam bahasa manusia misalnya gitu, dengan cara menulisan abjad ala manusia. Itu arah abjad Latin atau Cina kali, kalau ada kitab suci Cina Tuhannya terpaksa ngomongnya pakai hurufnya Cina gitu. Terus kalau Arab ya huruf Arab gitu kan, cara penulisan. Itu kan semua kita punya gitu loh. Itu bahasa manusia dan cara menulis manusia. Nah, sejauh itu begitu, maka mau nggak mau tidak pernah bisa lepas dari tafsir ala manusia. Misalnya gitu. Ada pendapat lain? Ya. Apa? Ini berarti ini soal wahyu lagi. Yang pertanyaannya Bapak tadi. Itu kan tulisan Tuhan. Oke, klaim itu kan tulisan Tuhan. Kitab suci ada kan tulisan Tuhan. Pertanyaanmu saya berhadapan dengan orang seperti itu, saya balikan, bagaimana kamu tahu Tuhan? Bagaimana kita tahu bahwa itu tulisan Tuhan gitu? Iya. Bagaimana kamu menyaksikan berita atau apa? Biasanya jawabannya apa ya kalau ditanya gitu ya? Bagaimana? Tapi saya kira emang ya, pertanyaan spontan yang barangkali lugu adalah, dari mana kamu tahu itu tulisan itu dari Tuhan?
Ya kata orang, gitu kan. Orangnya siapa? Ayo, orangnya siapa? Guru agama gitu kan. Terus guru agama kita tanya lagi, dari mana kamu tahu bahwa itu? Oh, kata pastor atau siapa gitu kan. Gitu. Seringkali emang katanya ya. Seringkali katanya. Terus yang kedua, menurut saya apapun tulisannya, apapun bentuk karyanya, itu waktu yang menentukan. Artinya teks itu juga diuji oleh konteks. Teks yang bisa tetap bertahan dalam berbagai macam konteks, dan ternyata ketika orang ikut apa yang dikatakan teks itu dan tidak terjerumus ke dalam jurang, teks itu benar. Artinya benar ini benar-benar dari Tuhan atau benar apa ya? Ya bisa dimaknai oleh apa? Universal. Baik secara universal maupun personal. Suatu teks itu baru kita tahu kebenarannya, kandungan kebenarannya kalau dia bertahan dalam waktu. Bahwa dia bertahan terus, dipakai terus, dibaca terus. Ya, arti tidak usah kitab suci ya. Teks apapun yang bertahan dan menjadi klasik itu pasti mengandung makna yang relevan terus bagi hidup manusia. Dan termasuk di dalamnya kitab suci maksudnya. Kitab suci hanyalah salah satu bentuk tulisan yang paling mampu bertahan. karenanya ini ya. Bisa nggak sih suatu tulisan bertahan karena institusinya kuat? Bisa nggak ya? Bukan karena in itself. Karena ada orang yang menjaganya dan menyuruhnya. Masuk akal nggak itu? Tapi kalau hanya gitu, kalau tulisan itu misalnya nggak ada isinya, apakah bisa bertahan juga meskipun institusinya kuat? Ada contoh nggak ya yang bukan kitab suci misalnya apa ya? Tapi ada karya yang tanpa institusi Jalan terus, dibaca terus. Novel ada institusinya nggak ya? Ada sih lama-lama dunia sastra, dunia kesenian itu menginstitusikan, meresmikan bahwa novel Dostoyevsky itu bukan gombal gitu ya. Misalnya. balik seperti bukan institusi yang mempertahankan karya. Tapi karena karya itu terus-menerus bunyi, karena karya-karya itu terus-menerus bunyi, maka melahirkan institusi. Masuk akal juga sih sebenarnya. Bukan institusi yang melahirkan karya. Institusi melestarikan suatu karya karena karya itu sendiri menampilkan nilai yang tak habis-habisnya gitu dalam waktu. Bayanganmu gitu. Kitab suci adalah salah satu dari itu. Jadi lepas yang menulisnya Tuhan atau apapun lah, itu barangkali bukan urusan kita gitu ya. Tapi fakta bahwa itu bertahan terus sampai hari ini, ya pasti ada sesuatu di situ. Gitu maksudnya, kurang lebih. Oke, ada yang melihat hal lain lagi? Jadi klaimnya tadi, lah ini kan tulisan Tuhan, nggak berlaku lah ini hermeneutik. Tapi tadi sudah ini, bahkan tulisan Tuhan pun dalam bahasa manusia. Kalau menurut yang terakhir barusan, barangkali nggak penting tulisan Tuhan. Makna si kitab itu sendiri akan sebenarnya logika sederhana bisa gini loh. Kalau karya-karya manusia begitu membingungkan dan membutuhkan tafsiran terus-menerus karena tidak pasti ya. Apalagi tulisan sesuatu yang bernama Tuhan yang kita nggak tahu sebenarnya maunya persis apa. Manusia kita bisa ngecek kalau masih hidup kurang lebih. Kalau manusia ya, ketika si penulis ini masih hidup, kita bahkan bisa ngecek ke dia. Mau lu tuh apa sih sebenarnya? Tapi tetap aja teks itu terbuka kan? Maunya saya sebenarnya, misalnya kamu baca tulisan saya, aneka, kamu bisa ngecek tulisan Pak Bang tuh yang postmodern atau yang humanisme itu sebenarnya maunya apa sih? Dan saya bisa cerita gini gitu. Terus kamu bisa ngeyel, iya maunya Pak Bang kayak gitu, tapi menurut saya maknanya ini gini gitu. Yang beda gitu kan ya. Menurut saya, kata orang itu, dalam tulisan postmodernisme itu
Bapak membagi itu dalam 5 bab. Setelah saya baca-baca ya, itu tuh mubazir loh, Pak. Harusnya tuh 3 bab itu. Nah, bisa gitu kan ya? Bisa gitu kan? Loh saya 5 bab. Enggak, buat saya itu 3 bab, nggak efisien itu. Bisa, dan dia sah gitu loh. Dan dia, apalagi dia bisa menjelaskannya. Coba lihat ini, 2 bab ini mubazir, dan itu sebenarnya gabung jadi 3 bab, kalau menurut saya. Dan saya celengok gitu. Oh iya ya, bener kamu. Kayak gitu-gitu. Jadi suatu teks memang sudah selalu terbuka. Bahkan ketika penulisnya masih ada dan kita bisa ngecek maunya apa, tetap terbuka dia, teks itu. Menjadi persoalan kalau penulisnya sudah mati ya. Artinya naskah-naskah buku-buku yang purba yang sudah penulisnya sudah nggak ada. Memang kita nggak bisa ngecek lagi. Lebih menjadi soal lagi kalau penulisnya Tuhan gitu loh. Kebayang nggak itu? Karena kita nggak pernah tahu sebenarnya maunya dia apa. Itu tiba-tiba terbuka aja gitu, dan udah semua orang bisa menafsir gitu kan ya. Dan itu mau dihindari kayak apa fakta itu? Justru karena kita nggak bisa ngecek. Tuhan maksudnya apa sih kalimat ini? Iya, tanya aja gitu. Tanya aja. Sebenarnya logika sederhana seperti itu. Kalau bagi manusia aja itu selalu terbuka dan membingungkan, apalagi kalau itu tulisannya Tuhan dong. Wah, lebih membingungkan lagi, dan tak ada seorang pun yang tahu pasti maunya apa, kecuali orang yang merasa bisa membaca pikiran Tuhan gitu kan. Nah, itu lain. Dan ada sih orang-orang yang merasa bisa membaca pikiran Tuhan dan dengan gampang menjudge ya orang-orang lain. Problemnya itu, dan orang tidak suka terhadap kenyataan ini. Terutama karena itu tadi. Wah, kalau cara mikirnya gitu anarkis nih semua. Oh, semua bisa menafsirkan. Lo mau dibilang enggak gimana? De facto kan kita memang bisa menafsirkan kan? Itu mau dibilang apa? Nggak bisa kita bilang bahwa tidak bisa menafsirkan, kecuali kita bilangnya tidak boleh menafsirkan. Nah, itu soal lain. Itu soal lain. Nah, itu soal institusi tadi ya. Pokoknya kamu tidak boleh menafsirkan sewenang-wenang. Nah, itu soal lain, tidak boleh dan tidak bisa. Hermeneutik, saya kira di ranah de facto, kita tidak bisa tidak menafsirkan. Mau nggak mau kita harus menafsirkan. Tiap hari kita sudah melacak itu ya. Bahkan bahasa itu sendiri pada tingkat pertama adalah tafsiran pada tingkat paling dasar. Bagaimana kita mau bilang tidak menafsirkan? Setiap bahasa menafsirkan. Ya, kalau mau saya ulang lagi, itu kan bebunyian onomatope itu paling jelas gitu kan ya. Setiap bahasa menafsirkan secara lucu. Kongkorongok, kukerkiu, bunyi ayam itu kan. Ya, door jadi bang, jadi apa kayak gitu-gitu. Itu saya kira jelas sekali. Dan sulit sekali kita membayangkan kenapa kok sampai bunyi letusan senapan kok jadi bang itu di kepala orang tuh dari mana ya? Untuk kita yang biasa door gitu. Kayaknya lebih jelas door deh gitu ya. Tapi kenapa jadi bang gitu? Gitu. Setiap bahasa menafsir. Itu onomatope, bunyi, tapi sebenarnya setiap nama itu sudah tafsiran sendiri. Yang sering kali nggak nyambung dan sewenang-wenang sekali. Kenapa juga ini disebut chair gitu ya? Kita kata kursi nggak ada hubungannya sama sekali. Kursi, mungkin ada sih, ada bunyi, ada sejenis K sama R sama ya maksa tapi sedia itu lain lagi kan dalam bahasa apa namanya, bahasa Itali. Sedia nggak ada hubungannya dengan chairs, nggak ada hubungannya dengan chair. Sedia nggak ada unsur R-nya, nggak ada unsur apa, ya kan? Ya, jadi sebenarnya seringkali tafsir itu sebenarnya jelas tak terhindarkan. Masalahnya barangkali kalau berkaitan dengan institusi, bagaimana menata penafsiran yang berbeda, itu soal lain, itu soal politis. Itu soal politis, bagaimana menangani penafsiran yang berbeda.
apalagi yang bertabrakan gitu kan ya. Tapi itu soal strategi sih, itu soal kebijakan manajemen apa? Manajemen pemaknaan, tafsiran. Ada lagi komentar? Bertanya Pak, Ya. Kalau melihat dari sudut pembaca itu kan ada tahap pra-understanding, lalu ke tahap erklärung. Apakah pra-understanding itu bisa menentukan metode apa yang mau kita pakai untuk menafsir? Ataukah metode itu bisa muncul dari mana-mana tanpa ada hubungan dengan tahap pra-understanding? Iya. Pra-understanding sebetulnya bagaimanapun rada vague ya. Itu ada aja, tapi saya ngerti maksudnya bahwa alam berpikir orang tertentu atau bagian dari pra-understanding seseorang yang sudah jatuh cinta pada psikoanalisis Freudian misalnya gitu kan ya, itu bagaimanapun akan membuat dia memilih psikoanalisis gitu ya. Jadi orang yang kerangka pikirnya artinya sudah bergaul lama misalnya dengan pola naratif, dengan kerangka berpikir naratif, atau misalnya gini contohnya, orang-orang sastrawan, penulis dan segala macam kayak kamu, itu kayaknya di kepalamu di level pra-understanding sudah ada isyarat-isyarat ke arah naratif atau puitik barangkali, gitu loh. Nah, sehingga ketika di dalam peralatanmu, salah satunya di dalam toolboxmu itu ada analisis naratif, ini dia gue banget nih. Saya kira ada ya. Sementara orang-orang matematik atau apa, begitu ngelihat semiotik gitu ya, analisis kode-kode dan segala macam gitu, wah ini gue banget gitu kan. Ya, bisa nyambung kepada apa disebutnya. Ini kan preferensi ya. Pre-understanding itu kan akhirnya juga bagaimanapun mengandung preferensi tertentu kan. Kelebihsukaan pada arah tertentu gitu, preference itu kan, saya jadi lebih suka pada apa. Saya kira ada pre-understanding mestinya membawa preferensi tertentu. Orang yang suka sejarah dengan sendirinya akan buru-buru mengambil peralatan historis gitu kan. Karena memang dia obsesinya sejarah. Tapi saya kira ini juga fakta ya, bahwa segala hal bisa dianalisis dengan segala cara, yang berbagai cara gitu. Saya kira itu juga kan nggak bisa ditolak, ya. Dan bahwa cara-cara itu akan menggiring ke arah tertentu yang bisa sangat berbeda. Saya kira iya. Itu juga susah ditolak menurut saya. Kenyataannya gitu. Kalau kamu mau mengambil skrup, yang kamu pakai itu palu, dengan cara menghancurkan si skrup itu, gitu. Ya efeknya hancur gitu. Kalau kamu yang kamu pakai adalah obeng, ya lain kan, keluarnya sih itu lain. Atau dengan cara mencongkel gitu kan, itu lain lagi efeknya. Ya, contoh konkretnya seorang mastur ya. Dia membaca kitab suci dan besok dia akan memberikan khotbah. Lalu dia harus tahu yang khotbah siapa. Kalau seminaris mungkin pendekatannya pakai psikoanalisis. Oh ya, biar bongkar-bongkar luka batinnya gitu. Sharing. Kalau misalnya umat gitu kan, pendekatannya retorik biar terus mengumpulkan massa untuk membangun gereja. Gimana? Tujuan, tapi itu berarti tergantung tujuannya ya. Saya kira tergantung kalau itu tujuan, bukan soal bacaan, tapi tujuannya itu betul sekali. Betul sekali, itu juga akan ikut menentukan ya. Tapi dalam arti gini, tapi kalau tujuan itu lebih di sininya kali ya, lebih di apa namanya, dalam aplikasi itu, di dalam ranah Verstehen itu, kita nih sekarang mau memaknai si teks ini untuk
siapa gitu kan ya. Saya kira kok lebih di wilayah situ. Lebih di wilayah situ. Artinya maksudmu, kalau lihat dari pertanyaanmu tadi, tidak hanya ini yang menentukan gitu ya. Tidak hanya pre-understanding yang menentukan, tapi juga sasaran di wilayah verstehen itu ikut menentukan isi tafsiran. Dan itu bagus, memang betul. Kalau kita mau ngomong sama mahasiswa, nah kitab tertentu ini, kitab suci kayak atau novel tertentu harus disampaikan dengan cara apa dan isi mananya yang penting gitu kan ya. Sementara kalau untuk oma-oma, opa-opa, lain lagi isi tertentu kitab ini yang cocok yang mana. Untuk kaum intelektual lain lagi. Nah, tapi itu berarti lebih nyambung ke yang akhir ya. Tipe verstehen-nya ini tujuannya dan sebagainya. Atau kamu berpikir lain? Kalau ini tuh, tapi kalau yang kamu maksud tadi sasaran segala macam itu bagian dari mindset, frame kita, konteks kita seperti kalau kita kalau mau seminar itu kan kita bikin term of reference ya. Nah, TOR. Nah ini tuh bisa nyangkut dua-duanya. Kalau yang kita maksud adalah term of reference, kita bisa ini pasti nyangkut dua-duanya, kerangka awal maupun tujuan akhir mau kemana. Tapi kalau mindset ya saya kira lebih ke sini ya, ke pre-understanding itu. Mindset orang itu dibentuk oleh apa gitu ya. Bagaimanapun mindset orang-orang muda yang studi agama kayak kalian itu akan melahirkan preferensi banyak ke yang segala hal yang berkaitan dengan religiusitas. Bagaimanapun ya, karena didikannya terus-menerus ya ke arah itu, bacaannya juga terus-menerus ke arah itu. Memang bisa sebaliknya juga, kamu jadi sangat jenuh, lantas jadi benar-benar out of the box ya. Kamu capek setiap kali menyentuh urusan religiusitas, oh bukan gua lah itu, udah muak ya. Karena ada orang juga ya yang lama sekali aktivis di gereja gitu, lama sekali selama masa mudanya, sampai pada suatu titik nggak lagi ya, sorry, udah tawarin jadi apa lo ketua lingkungan apa nggak lagi, sorry, nggak, udah enak gitu ya, udah. Tadi biar nama tidak sewenang-wenang kan diperlukan metode dari analisis. Nah ini jika si orang ini menggunakan satu metode saja kan tentu misalnya stories, makna yang dihasilkan juga hanya seputar stories gitu. Bagaimana dengan yang lainnya ketika nanti ada benturan gitu? Apakah dimungkinkan benturan makna itu selalu terjadi? Nah kalau seperti itu apakah ada yang menjembatani atau seperti apa? Ya itu kembali lagi ke persoalan di awal kita. Saya masih ingat kalian juga ada yang bertanya, kalau modelnya kayak gini, semua tafsir bisa seorang-orang dan sepertinya semua benar. Dan jawaban saya masih ingat, tidak semua benar dalam arti gini loh. Orang tuh suka melihat kata relatif itu seakan-akan semua benar gitu loh. Relatif itu entah gimana, ada mindset seperti itu. Kalau dibilang relatif itu semua benar, dan bahkan di bayangannya lebih lanjut lagi, semua sama benarnya gitu. Ya enggak dong, justru relatif itu memperlihatkan dalam kaitan tertentu, dalam kerangka tertentu, si ini lebih benar daripada yang lain gitu kan. Justru ada gradasi di situ. Maka dalam kepentingan tertentu kita bisa membandingkan sebenarnya tafsir A, tafsir B itu bisa lebih benar daripada tafsir yang lain gitu. Antara lain misalnya tempo hari saya cerita, misalnya kita bisa bilang ada dua tafsirnya. Kalau dilihat misalnya dua-duanya menafsirkan buku saya. Nah kan kita bisa membandingkan
mana di antara tafsiran A dan B ini yang lebih menangkap kompleksitas buku saya. Itu satu ukuran. Bagaimanapun kita bisa membandingkan. Misalnya si A ini kurang menangkap kompleksitas buku saya, si B yang lebih nangkep, gitu kan ya. Terus meskipun dua-duanya misalnya dari sudut saya misalnya ngaco, gitu kan ya, tapi kita bisa membandingkan bahwa yang lebih nangkep rada inti, bukan kompleksitas ya, inti dari logika, inti masalah yang ditafsir, yang dihadirkan oleh buku saya itu, kan kita bisa ngeliat dong. Ternyata misalnya si B juga dibanding dengan yang A. Dalam hal ini dia relatively better, gitu loh. Secara relatif dia lebih baik. Tapi nanti kalau muncul pandangan C dan D dan segala macam yang ternyata lebih memperlihatkan kompleksitas dan lebih memperlihatkan juga intinya daripada si ini, ya dia kurang baik. Maka tafsir yang berikutnya lebih baik lagi. Gitu, relatively better itu. Bahwa relatif lebih, untuk sementara gitu, sebelum ada tafsiran yang lebih bagus, tafsiran ini paling bagus. Itu bisa dong, bisa. Dan itu jelas sekali loh. Kalau misalnya pas mata kuliah filsafat masa kini atau apa gitu, pendeknya mata kuliah yang ada presentasinya. Ya itu, apalagi kalau semua kalian misalnya membahas satu buku yang sama, bab yang sama, terus satu-satu presentasi, maksudnya buku ini kan jelas itu. Ada yang lebih nangkep, ada yang kurang nangkep, ada yang ngaco nangkepnya, itu jelas sekali. Jelas sekali. Kita bisa kok, bisa menilai. Tapi menilainya bukan melalui, maksud saya, menilainya bukan melalui otoritas. Kita membandingkan sendiri dan kita secara jujur bisa saling membandingkan sendiri. Coba, menurut gua ini, menurut gua dia apa? Menurut dia, dengan gitu pun sebenarnya kita bisa nangkap, oh kayaknya lo lebih canggih deh gitu. Itu bisa, itu biasa. Jadi seringkali rada lebay ya, membayangkan bahwa hermeneutik itu melahirkan anarkisme yang menurut saya enggak juga. Enggak segitu-gitu amat. Kita selalu dengan mudah bisa membandingkan mana tafsir yang gombal, mana tafsir yang ngaco, mana tafsir yang lebih bertanggung jawab. Saya kira enggak susah kok. Dan tidak dibutuhkan otoritas yang kayak gimana juga gitu ya. Artinya dalam situasi sehari-hari sebenarnya kayak gitu. Masih ada yang ganjel? Oh ya, oke, kamu dulu. Saya dulu mempersoalkan tentang stay dalam proses yang saya persoalkan di sini adalah antara makna dan waktu. Geramer mengatakan bahwa memahami seperti yang tadi dijelaskan, bahwa memahami suatu teks itu hanya bagaimana kita mengambil makna teks itu dan mengkonfrontasikan pada keadaan kita, realitas kita saat ini. Bagaimana yang saya pertanyakan, bagaimana kalau kita masalah tersebut sama? Misalkan hari ini kita mengambil makna untuk hari ini kan, kita punya suatu makna, tetapi pada hari berikutnya kita mengalami suatu peristiwa yang sama. Apakah kita masih tetap menggunakan makna yang sama itu untuk mengklaim itu sudah maknanya paling seperti ini, ataukah mengalami suatu perubahan makna? Ya, jadi pertanyaan itu kan akhirnya gini, kerangkanya teks dan konteks. Ini konteks baru yang saat ini gitu kan ya. Nah, makna itu sebenarnya tidak ada di sini, makna itu tidak ada di sini, makna itu ada di sini. Kalau mau diskemakan kira-kira gitu. Makna itu di antara interaksi teks konteks itu terus-menerus. Dan ini bisa karena konteks berubah, maka ini juga bisa siklis. Terusnya gitu. Nah, kalau dalam bidang hukum kan suka ada peristiwa-peristiwa tertentu, kasus tertentu yang kurang lebih analog, gitu kan ya? Kurang lebih mirip dengan yang pernah terjadi dulu. Nah, biasanya dalam rangka itu maknanya jadi sama. Makna yang dimunculkan dari hukum ada. Jadi kalau ini hukum, ini kasus. Nah, dalam suatu waktu tertentu ada kasus A.
Nah tiba-tiba kelak lagi muncul kasus B yang ternyata mirip kasusnya dengan ini. Mirip sekali gitu kan ya. Ya praktis si makna ini bisa dipakai di situ. Maka keputusan-keputusan hakim jurisprudensi itu biasanya juga menjadi acuan. Dalam kasus kayak apa gitu ya, dalam kasus yang serupa gini, dulu hakim memutuskannya apa. Nah itu bahan pertimbangan yang penting juga. Karena memang bisa sama. Memang bisa sama. Dalam perkembangan waktu tidak selalu berubah total gitu kan ya. Bisa sama dan ya jadi di situ maknanya bisa analog, kurang lebih tafsir analog. Tadi apa, Markus? Kalau tadi kita banyak bicara mengenai pembaca, saya malah pengen lihat tentang para penulis ini. Kan ada tahap-tahap prafigurasi, konfigurasi, dan transfigurasi. Jujur-jujurnya saya belum begitu paham apa yang dimaksud dengan yang transfigurasinya itu. Apakah itu berarti figurnya, si eventnya itu kemudian berubah menjadi suatu hal yang sama sekali baru, entah menjadi lebih miskin, lebih gombal, atau malah lebih kaya dari yang sebelumnya, atau yang bagaimana? Ya, ini kaitannya erat sekali dengan ini, Verstein ini, dengan konteks baru. Jadi ini mengalami bahwa si buku tadi, si tulisan, konfigurasi ini ya, tadi menjadi bermakna lain. Transfigurasi itu maksudnya berubah maknanya. Kalau tadi contoh Anne Frank, tulisan tadi bagaimanapun tetap buku harian, tulisan buku harian. Di sini menjadi entah testimoni, entah apapun gitu kan ya. Transfigurasi dalam arti itu, dalam kaitannya dengan Verstein, dalam konteks kita yang baru, gitu ya. Dalam pembacaan kita, kalau dari sudut pembaca, dia berubah, bukan lagi buku harian, tapi menjadi apa terserah. Nah, bagi sang penulis ini juga ya dia boleh terheran-heran saja bagaimana meaning yang tadinya dia tulis di sini dengan serba terbatas tiba-tiba kok menjadi berkembang biak dan dianggapnya buku gue sebagai misalnya saya nulis novel. Tadinya saya cuma oret-oretan, terus ada teman-teman misalnya gitu yang bilang, ini sketsa kamu nih bisa disatuin jadi novel loh gitu ya. Akhirnya saya jadi novel. Bagi saya awalnya itu cuma belajar menulis novel. Tahu-tahu ketika diterbitkan dia konfigurasi memang hadir betulan sebagai novel yang sahih gitu kan ya. Berkonfigurasi betul dia menjadi novel yang sahih. Tapi saya tidak pernah mengira bahwa misalnya novel ini akan dianggap sebagai masterpiece tadi. Ketika dia ada kritikus dan segala macam, inilah masterpiece Indonesia selama 1 dekade ini gitu. Loh, wah gue gak ngira nih. Itu tiba-tiba jadi lain sekali. Terus lebih parah lagi, sebagai masterpiece dia menjadi kanon, menjadi standar. Ini kalau nulis novel, baca novel ini. Wah gitu. Dan saya dihura-hurain gitu kan ya. Betul. Saya berubah juga. Saya sendiri jadi bertransfigurasi dari penulis amatir saya kira. Ternyata kok dianggapnya profesional. Lebih dari itu, saya dianggap standar novel Indonesia, sastrawan Indonesia gitu ya. Dan saya dihura-hurain kemana? Tadinya saya misalnya pakai baju yang biasa-biasa aja gitu kan ya. Karena saya merasa apa sih itu malu, gue jangan dibaca lah itu novel. Tahu-tahu sekarang saya mesti diundang ke luar negeri segala macam sebagai figur novelis besar Indonesia gitu. Dan saya harus pakai jasa segala macam karena saya jadi novelis besar Indonesia. Kebayang? Itu transfigurasi. Tiba-tiba saya berubah, dipaksa juga berubah gitu. Jadi apa ini? Ya saya nggak tahu orang seperti siapa yang bikin Laskar Pelangi itu. Ya, dia merasa apa ketika lama-lama menjadi penulis yang begitu bestseller gitu ya, bahkan seperti menjadi selebriti. Ya, itu kan transfigurasi. Jadi bagi si penulisnya pun perspektifnya berubah gitu, karena tanggapan orang. Dan kebayang nggak tadi, kembali ke saya tadi kalau seandainya saya novelis, saya juga jadi lama-lama jadi menghayati, gue emang novelis besar ini, gitu wah, gitu.
tiba-tiba saya merasa hebat sekali juga dan jadi pede juga di forum-forum dunia gitu kan ya. Oh, novelis besar. Wah. Gitu. Memang transfigurasi, jadi wow banget memang. Ya. Teks sedikit di wilayah teks tadi. Nah, kalau itu tadi kita sudah melihat dari sudut penulis, sudah melihat dari sudut pembaca, maka dari sudut teks mirip sih, semua ini ada paralel ya, semua ada paralel. Tapi kita sebut lebih mengacu ke Ricoeur di sini. Teks itu memperlihatkan 3 macam dunia. Dunia di belakang teks, dunia di belakang teks, dunia di dalam teks, dunia di depan teks. Ini kurang lebih paralel dengan ketiga hal ini juga. Sebuah teks menyimpan sesuatu dunia. Kalau dalam tadi soal saya menulis novel tadi, terkandung dalam novel itu dunia di belakang saya, latar belakang saya yang nggak pede, yang sebenarnya cuma main-main, yang mungkin suka membaca sastra tapi belum pernah mencoba membuat novel. Itu dunia latar belakang saya. Misalnya gitu. Itu adalah dunia di belakang teks. Semua background gitu kan ya. Semua background. Kalau kitab suci, yaitu arti kata-kata tertentu di kitab suci, dulunya itu maksudnya apa, situasi sosialnya kayak apa, yang bisa disebut sebagai apa? Kalau dalam eksegese, ya, Sitz im Leben, misalnya duduknya di dalam situasi zaman dulu, dalam kehidupan zaman dulunya itu gimana? Sitz im Leben, seperti itu. Latar belakang teks dengan segala macam ininya gitu kan ya. Itu dunia yang di belakang. Dia menyembunyikan, setiap teks menyembunyikan semacam dunia. Dunia di sini tuh artinya apa ya? Alam berpikir kali ya. Seperti itu. Ini Ricoeur yang menggunakan istilah dunia, the world. Meskipun itu terinspirasi Heidegger. Dunia tuh alam berpikir lah, kayak gitulah. Kalau kita pakai kata yang tadi konteks zaman dulunya. Konteks zaman dulunya. Ada dunia di belakang teks, tapi ada juga dunia juga di dalam teks. Dalam teks itu maksudnya gini. Tadi itu, misalnya si buku saya atau buku tadi yang postmodern itu tadi, dia tanpa orang bisa membaca buku itu ya, tanpa tahu siapa saya dan tanpa ngobrol sama saya. Langsung aja baca bukunya dan langsung nangkap strukturnya di situ. Karena apalagi dalam buku itu ada bab-babnya segala gitu kan ya. Jadi si buku itu sendiri menghadirkan strukturnya sendiri. Apalagi kalau buku ilmiah tadi, ada bab-babnya, ada. Tapi novel juga gitu, ada tokohnya yang jelas segala macam. Sedemikian sehingga tanpa, misalnya kalau saya tadi membuat novel, tanpa ngobrol sama saya, kamu bahkan bisa membuat skema alur cerita. Jadi si siapa ini sebetulnya kawin sama si ini gitu kan dalam novel saya. Kamu bisa bikin skema, terus ngasih lihat ke saya. Pak, ini saya dapat nih skema dari novel Bapak. Dan saya kagum sekali. Oh, gua aja nggak bikin gituan gitu. Ini. Oh, bisa. Karena si buku itu sendiri menampilkan dunianya sendiri, dunia teksnya sendiri, kemungkinan-kemungkinannya sendiri. Di luar yang saya sadari dan saya maksudkan. Itu adalah dunia di dalam teksnya. Dan kaum-kaum strukturalis itu pintar sekali mengotak-atik itu. Semiotika dan segala macam itu mengotak-atik itu. Tidak mesti dikaitkan dengan maunya si pengarang atau apapun. Lihat aja teksnya itu. Sudah langsung dia bermunculan segala kemungkinan. Lewat analisis struktural, tapi juga lewat ini semua. Lewat ini semua sebetulnya psikoanalisis, naratif segala macam itu akan bermunculan sendiri itu ya. Si teks itu memberikan kemungkinannya sendiri. Itu di dunia di dalam teks. Nah, kemudian di depan teks tadi lebih berkaitan dengan yang ketiganya di sini. Kalau dalam pembaca itu verstehen, kalau di dalam penulis tadi transfigurasi. Penerapannya
bahwa teks-teks ini masih relevan. Kalau tadi bahasamu tadi bahwa suatu buku bisa nyambung terus meskipun dalam waktu yang bergerak terus, dia masih bermakna terus gitu kan ya. Nah itu tuh pasti ada apanya di situ. Artinya dia mengandung potensi relevansi ke setiap zaman ke depan. Mengandung pesan yang bisa relevan ke depan. Setiap buku memang seperti itu, setiap teks memang seperti itu. Bisa kita maknai lagi secara baru. Misalnya kayak Serat Centini segala macam gitu kan ya. Kita bisa melihat latar belakangnya, dunia di belakang teksnya. Tapi juga bisa langsung aja baca Serat Centini itu gimana strukturnya segala macam itu. Dunia di dalam. Tapi kan kita juga bisa menarik hikmahnya. Ini tuh masih bernilai nggak sih untuk kita sekarang? Cerita-cerita rada-rada sarunya di situ dan apa gitu kan ya. Nah, itu tuh masih relevan nggak gitu buat kita. Serat Centini. Apa? Ya gitu. Terus petuah-petuah di situ sebenarnya nyambung atau kuno atau apa? Itu yang di depan teks. Jadi semua itu paralel sih sebenarnya, tiga-tiga itu paralel. Ya intinya tiga ini, ya, suatu teks bisa dilihat dengan, kalau mau lihat ya inilah. Ini kompleksitasnya. Ya, saya kira sekian dulu. Terus minggu depan kita akan mencoba. Kamu belum pernah dapat tugas belum ya? Nah, mungkin ada bagusnya membaca. Saya akan carikan suatu tulisan dari entah Heidegger atau Schleiermacher yang lebih. Saya pikir Heidegger, supaya icip-icip apa kerangka berpikir dia itu kayak apa. Ya, oke.